Semakin sempit, semakin sulit. Aduh, aku kudu nggak boleh terintimidasi sama masakan-masakan seperti ini. Aku harus bisa, aku. Bener harus bisa. Kesulitannya itu konsistensi nih bikin Kike ini, yang bener-bener harus konsisten gitu. Hello, saya Chef Juna. Challenge demi challenge sudah mereka hadapi di MasterChef Indonesia. Siapakah yang bisa bertahan? Tonton keseruan dan perjalanan mereka di channel YouTube MasterChef Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Enggak. Ingat ya, dessert sudah pasti akan ada permainan temperatur. Take a deep breath. Make sure temperaturnya semuanya benar. Kalau cake ini temperaturnya pasti di 180, itu pasti di 180. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi di galeri. Waktu kalian 90 menit. Oh, masih bisa bernapas aku kalau dikasih 90 menit. Soalnya bikinnya dessert kue ulang tahun juga. Dimulai dari sekarang. Pumpkin cake menjadi hidangan yang harus kontestan duplikasi dengan waktu 90 menit. Semangat guys! Pertama yang saya lakukan adalah mengambil barang-barang utensil untuk pengolahan bahannya, kemudian saya keluarkan bahannya dan saya teliti satu persatu. Aku ambil 2 mixer buat jaga-jaga. Karena kalau lari-larian itu capek loh. Kalau bisa sih sekali di bench ya di bench. Masak jadi getuk. Waktu 90 menit itu udah cukup guys. Ya bisa lah buat kalian. Waktu 90 menit untuk bikin cake yang di stack, aku nggak yakin sih waktunya bisa cukup atau enggak. Tapi bodo amat, yang penting aku bakal ngeeksekusi ini dengan sekuat tenaga. Dan kalau pastry, intinya sabar. Pertama aku lakuin langsung timbang semua bahan, aku siapin semua bahan dan aku langsung eksekusi pokoknya. Telur dan gula dan juga minyak langsung aku masuk ke standing mixer dan langsung di mix. Pokoknya itu harus benar-benar fluffy dan ngembang dan pucat dan putih, pokoknya harus bagus. Kita harus bisa guys, bisa. Setelah telurnya sudah putih pucat, saya mulai memasukkan adonan keringnya, yaitu tepung, baking soda, baking powder, kayu manis, lalu saya campurkan secara perlahan, terus diaduk sampai rata. Kemudian saya mulai mencampurkan pumpkinnya. Dasar tes buat kue, untungnya saya juga sudah belajar banyak sama Ami, jadi ya seharusnya sih bisa ya. Soalnya kuncinya bikin kue itu adalah sabar. Nggak boleh overthinking, terus apalagi membuat cake kan, jadi nggak boleh gegabah, bahaya gegabah. Sebelumnya belum pernah bikin whole cake dan apalagi sebagus ini belum pernah. Pressure point-nya di sini lebih ke cake-nya sih. Jadi biar gimana caranya biar cake-nya bisa ngembang bagus dan nggak bantet. Dan per layer-nya itu ntar bisa rata kita hiasnya. Jadi semoga ini bisa jadi. Iki perjuangan banget aku. Masak pressure test di top 5 iki perjuangan, bener-bener perjuangan. Semakin sempit, semakin sulit. Aduh, aku kudu nggak boleh terintimidasi sama masakan-masakan seperti ini. Aku harus bisa, aku. Bener harus bisa. Kesulitannya itu konsistensi nih bikin Kike ini, yang benar-benar harus konsisten gitu. Bikin cake, whole cake seperti ini tuh sebenarnya pressure point-nya itu adalah Banyak. Pressure point-nya banyak. Time management. Sama temperatur ya. Ini mesti tekun. Dan harus precise karena dari mereka pakai mixer kalau speednya salah itu udah bisa. Kalau dia over whip dia bisa split. Kalau dia terlalu panas, kalau dia terlalu dingin dia bisa salah. So, coba kalau misalnya dari elemen cuma dari pecan and pumpkin cake, ya kan the cake-nya base. Setelah itu dari sauce caramel,
Yeah. And also the buttercream Swiss meringue. Pressure-nya mungkin lebih di buttercream Swiss meringue-nya ya. Yeah. Meanwhile, the pumpkin cake batter is mixing, aku langsung nge-browning butternya untuk prepare buat the Swiss meringue. Adonannya sudah selesai, saya mulai timbang satu persatu, kemudian saya tap di meja supaya dia mengikat jadi satu. Loh, kok cepet banget lo kosen iki? Wah, sangar lo kerjane yo, ngalang-ngalai Saril kerjane. San, ingat, kerja tuh bikin cake itu nggak harus cepet-cepet kayak kita masak. Kita tuh harus sabar dan harus feeling. Kalau nggak sabar, lihat aja hasilnya bantet kan. Mas Syaril, ini tuh adonannya dari atas sudah kelihatan bagus banget. Ingat ya, langsung ambil loyang, tuang, bakar langsung. Ingat, karena dia harus butuh waktu resting sama waktu pendinginan. Dihitungin juga jangan lama-lama, acak kecampur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Boys, Yes, chef. sisa waktunya tinggal 60 menit. Yes, chef. Isi lagi dong. Setelah pumpkin cake-nya udah masuk oven, aku langsung heading to misahin telur dan kuningnya. Aku pakai putihnya aja untuk bikin Swiss meringue. Next, aku saring brown butternya. Aku langsung masukin ke blast chiller untuk dia ngeset. Waktu tinggal 60 menit, aku langsung pisahin egg yolk dan egg white yang nanti egg white-nya aku pakai untuk bikin Swiss meringue. Selanjutnya aku panasin egg white dan juga icing sugar di atas bain-marie dan aku aduk sampai dia reach 170 Fahrenheit. Oh Gio, kayaknya ini lu udah kecepatan deh prosesnya. Dia ngocok putih telurnya tuh duluan sebelum brown butternya jadi. Aku takutnya putih telurnya udah keburu kolaps dan turun. Dan ini bakalan ya takutnya kenceran nantinya. Gimana, Mi? Kamu Betul. sekarang ada di atas dan tantangannya kue. Kue itu something yang kamu suka buat, kan? Ya betul Chef. Menurut kamu, Ya. can you do this? Pasti sedikit agak kesulitan mungkin Chef karena di merengnya. Kenapa meringue? Di krim merengnya karena benar harus bikin merengnya juga konsistensinya harus pas. Terus sama pas campur sama si brown butternya juga harus hati-hati juga. Yes. Other than the cream, masalah kuenya nggak masalah ya? Masalah kayaknya nggak masalah sih. What about ketika di assemble menjadi Ya. kue? Nggak masalah juga for you? Nggak masalah sih. Sama mungkin kalau misalnya teman-teman sih ribetnya di bagian frostingnya sih mungkin nanti. Yes. Sama permainan temperatur ya dengan waktu Ya. yang ada ya. Kalau dari mereka berempat, Ya. menurut kamu yang punya tingkat keberhasilan paling tinggi siapa? Mungkin di sini kayaknya Mario sama Sense. Mario sama Sen, why? Ya. Kenapa? Kayaknya dilihat dari atas tadi sejauh ini mereka aman-aman aja gitu loh. Mungkin Kelihatan kalau- aman-aman aja. Aman-aman aja. Gio sama Syaril kenapa? Kelihatan kesusahan. Sedikit kayaknya sih. Alright. Ami bilang Saril kesusahan, itu bener. Aku dari awal itu sudah terintimidasi loh. Tapi aku harus berjuang agar bisa ke top 4. Saya mengeluarkan adonan dari oven, saya tusuk pakai pisau, udah caramelized bagian atasnya, sudah brown, jadi ya sudah matang. Selagi nunggu cake-nya dingin, saya tetap mengaduk Swiss meringue-nya supaya dia tidak menjadi scrambled egg. Waktu kalian tinggal 45 menit. Yes, chef. Chef.
Waktu 45 menit aku nge-whip cream cheese-nya itu buat jadi lebih light dan nggak terlalu berat ketika dimasukin ke meringue. Mario sering baking? Jarang chef, jarang banget sumpah ini bahkan pertama kali chef. Oh, tapi tahu dong cara bikin kue. Iya tahu, basic-basicnya tahu chef. It's a lot of steps, tapi harus bener ya? Iya. Udah sampai Chef. mana aja? Hopefully chef. Udah sampai mana aja? Ini lagi proses bikin meringue-nya, salt caramel sauce-nya udah jadi, kuenya lagi di bake. That's it for now. Tinggal mungkin di akhir assembly. Udah jadi fokus ya? Thank you chef. Oke chef, I'll be more focused and I won't let this one flop. Ini gokil sih Mario, kerjanya cepet. Karamel udah jadi, cake juga udah dipanggang, tinggal diangkat aja. Cuman heran nih, ini kan bikin jenis cake-nya cuma satu doang. Udah sepenuh itu bensa dari ujung ke ujung, gimana kalau dua? Aku bener-bener bingung ya. Soalnya takut bener aku. Takaran-takaran kalau salah sedikit pun iso gagal kue itu. Ini apa? Merengnya. Meringue? Ya. Yang udah di ini sama ini. Krimnya. Cream cheese. Cream cheese, bukan meringue dong. Enggak. Mereka di mana? Meringue-nya di mana? Yang putih telurnya itu di Ini. Dari satu, Chef. Brown butternya udah bikin? Ya, ini Oh, udah jadi- tak masukin. Ini butternya? Iya. Ayo wis. Udah kepake. Nih. Step yang salah mungkin karena butter ini nggak tak lelehin. Terus nggak sampai brown. Langsung tak masukin di adonan meringue. Butternya nggak di-blend butter. Langsung tak masukin. Ya apa? Ya guys, wes. Hah? Harusnya tadi dimasak dulu. Iya. Wes. Aduh, Mas Syaril. Lemas banget. Brown butternya itu disangka dia bener butter block. Butternya langsung digebloki ke dalam mixer. Ya, sulit. Gak jadi. Bismillah lah, selamat aku. Sudah gak bisa ketolong iki, sus meringue iki. Semoga aku bisa lolos meskipun dengan disku seperti ini. Aku terintimidasi nih, Rek. Saya mulai mencampur adonan burnt butter sus meringue, itu diaduk jadi putih telurnya, kemudian saya masukkan perlahan-lahan burnt butternya supaya dia ngeset. Setelah meringue udah jadi, aku langsung bikin sea salt caramel sauce. Sembari aku lagi panasin gula untuk karamel, kue aku udah jadi. Langsung aku keluarin dan it looks very nice. Hasil keku sih bener ya, ngembang dan tidak bantet. Aku yakin kalau keku ini bagus. Mas Syaril, walaupun gagal bikin brown butter meringue, tapi cake-nya warnanya bagus, ngembangnya bagus, nggak nyangka. Hasil dari Gurba Gedebuk dia hasilnya lumayan top. Boys, Yes chef. duplicate this ya. Cake ini waktu kalian tinggal 30 menit. Yes, Chef. Yes chef. Make sure everything is good. Ya, komposisinya pas. Oke? Yes chef.